Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semuanya? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi kita mempelajari pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 4. Sebelum kita memulai, mari bersama-sama kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Wahai Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu dan kurniakan kepadaku pemahaman. Amin. Kemarin kita sudah mempelajari pelajaran 2, beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kita sudah membahas tentang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih ingat bagaimana cara kita beriman kepada Allah, cara mengenal Allah? Yang pertama, melalui alam semesta. Yang kedua, melalui Al-Quran. Yang ketiga, melalui Asmaul Husna. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan pembelajaran hari ini adalah mengerti makna iman kepada Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengamalkan sikap yang dipengaruhi oleh keimanan kepada para Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tercermin dari perilaku sehari-hari. Yang ketiga, mengetahui nama Rasul yang wajib kita yakini. Beriman kepada Rasul Allah, menurut bahasa, Rasul berasal dari bahasa Arab yang artinya utusan. Secara istilah, Rasul adalah manusia pilihan yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa suatu syariat tertentu dan diperintahkan menyampaikan wahyu itu kepada umat manusia. Sedangkan pengertian Nabi adalah manusia pilihan yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dirinya sendiri dan tidak berkewajiban menyampaikan kepada orang lain. Jadi tahu ya perbedaan Nabi dan Rasul. Kalau Rasul wahyunya untuk disampaikan kepada seluruh umat, kalau Nabi hanya untuk dirinya sendiri. Beriman kepada para rasul artinya meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para rasul untuk menyampaikan risalah kepada umat manusia agar selamat di dunia dan akhirat dengan meneladani dan mengamalkan apa yang telah diajarkan atau disampaikan oleh para rasul Allah. Jumlah para nabi dan rasul sangat banyak, hanya Allah yang mengetahui bilangan pastinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Mu'min yang artinya adalah kami telah mengutus beberapa utusan sebelum engkau, di antara mereka itu ada yang telah kami ceritakan kepadamu dan ada pula yang tidak kami ceritakan kepadamu. Yang pertama, jumlah dan nama wajib Rasul yang wajib kita yakini. Meyakini keberadaan utusan-utusan Allah merupakan kewajiban bagi umat muslim karena merupakan rukun iman yang keempat. Nabi yang pertama sebagai bapa umat manusia adalah Nabi Adam, sedangkan penutup para nabi adalah Nabi Muhammad SAW. Jumlah rasul di bumi ini ada 315. Pada dasarnya mereka manusia biasa seperti kita. Yang membedakannya adalah mereka mendapatkan risalah untuk menyebarkan ajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat manusia. Adapun nama nabi-nabi dan Rasul di dalam Al-Quran yang wajib kita percayai ada 25 Nabi dan Rasul, yaitu sebagai berikut. Mari sama-sama
Supaya mudah kita menghafalnya, kita melalui lagu ya. Ananda boleh ikutin di rumah masing-masing. Nanti dihafalkan ya. 1, 2, 3. Sholawat ke atas Nabi, sejahtera ke atas Rasul. Nabi-nabi yang diutuskan, mereka semua adalah mulia. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wal akhirul khatimul anbiya Muhammad al-Mustafa. Sekali lagi. Sholawat ke atas Nabi, sejahtera ke atas Rasul. Nabi-nabi yang diutuskan, mereka semua adalah mulia. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wal akhirul khatimul anbiya Muhammad al-Mustafa. Gampang kan? Nanti silakan Ananda hafal ya. Nama-nama Nabi dan Rasul. Kita lanjut materinya. Yang kedua, ciri-ciri dan hikmah mengimani para Rasul. Ciri-ciri mengimani para Rasul. Yang pertama, mengimani risalah-risalah Rasul itu benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mengimani keberadaan Nabi dan Rasul, baik yang diketahui maupun tidak diketahui. Yang ketiga, membenarkan segala sesuatu yang disampaikannya. Yang keempat, meneladani dan mengamalkan perilaku Nabi dan Rasul utusan Allah. Jadi banyak sekali kisah-kisah Nabi dan Rasul yang ada di dalam Al-Quran. Bisa Ananda pelajari, bisa digali lagi kisah-kisah mereka sehingga bisa meneladani dari sifat dan perilaku para Nabi dan Rasul. Yang kedua, ciri-ciri dan hikmah mengimani para Rasul. Hikmah beriman kepada para Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala penyayang dengan mengutus para Rasul kepada umat manusia untuk memperbaiki akhlak manusia. Yang kedua, mensyukuri nikmat Allah yang maha besar. Yang ketiga, senantiasa berperilaku terpuji terhadap manusia. Yang keempat, berkata jujur sesuai dengan apa yang didengar dan diketahui. Rangkuman dari materi kedua ini adalah: yang pertama, manusia wajib beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Rasulnya. Yang kedua, manusia wajib mempelajari tentang adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat melalui pengamatan alam dan Al-Quran. Yang keempat, semua benda hidup dan mati adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, pencipta disebut Khaliq, yang diciptakan disebut makhluk. Yang keenam, iman kepada Allah harus dibuktikan dengan cara mematuhi perintahnya dan menjauhi larangannya. Yang ketujuh, semua Rasul menyeru agar menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedelapan, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi dan Rasul terakhir.
Oke, hari ini sampai di situ materi kita. Kita tutup dengan satu lagu dari materi ini. Tahu lirik lagu Indung-Indung, tapi liriknya kita ganti ya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah. Aku beriman kepada Allah, hanya Dia yang Maha Kuasa. Aku beriman kepada Rasul, pembawa risalah kebenaran. Sekali lagi ya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah. Aku beriman kepada Allah, hanya Dia yang Maha Kuasa. Aku beriman kepada Rasul, pembawa risalah kebenaran. Oke, itu dia materi kita hari ini. Silakan kerjakan latihannya. Nggak banyak latihannya, cuma satu aja. Hafalkan 25 nama Nabi dan Rasul Allah. Boleh melalui lagu tadi ya. Jadi silakan dihafal lagunya biar mempermudah. Selanjutnya kita membaca doa sesudah belajar. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Semoga Allah menunjukkan kita kebenaran sehingga kita bisa mengikutinya dan kita ditunjukkan kejelekan sehingga kita bisa menjauhinya. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa like, komentar nama lengkap dan kelasnya, subscribe bagi yang belum. Terima kasih sudah menyimak video hari ini sampai selesai. Semoga bermanfaat. Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.